metrik itu semacam diagram untuk menunjukkan mana yang paling profit di antara produk kita. Oke, kita balik lagi di video yang ketiga nih terkait dengan pembahasan istilah-istilah bisnis nih. Ya, jadi kita hari ini akan belajar bersama terkait istilah-istilah bisnis yang mungkin kekinian ya. Yang ya di era-era 2020 ke atas ini dipakai nih istilah-istilah bisnisnya nih ya. Iya. Sekarang kemarin tuh ada apa, Jis? Yang sudah kita bahas tuh, yang pertama tuh Kemarin itu ada cash flow, terus ada revenue ya. Itu dua video yang kemarin kita udah bahas soal cash flow dan revenue. Buat teman-teman yang baru dengar istilah itu mungkin silahkan dicek video yang dua tersebut ya. Dan sekarang kita mau bahas istilah yang apa nih, Jis? Kita mau bahas istilah tentang profit. Oke, istilah profit nih ya. Ya. Kalau profit kan mungkin udah pada familiar lah ya. Cukup familiar lah ya. Ya, profit itu kalau bahasa Indonesia itu keuntungan ya. Keuntungan. Atau laba ya. Itu juga laba dan untung sebenarnya dua-duanya bahasa Indonesia, tapi nggak tahu ada dua kata. Laba istilahnya kayak formal sih, Jis. Formal ya. Seperti formal sih ya. Ya. Kesannya yang saya tangkap itu laba itu kayak formal, istilah misalkan sedang ada diskusi bisnis itu istilahnya menggunakan laba misalkan. Tapi kalau bahasa pedagang, bahasa pasar itu untung gitu ya. Gitu ya. Nah, untung, laba itu sebenarnya profit ya. Nah, profit ini ngitungnya itu keuntungan bersihnya. Oke, si profit ini khusus di keuntungan bersih ya? Ya, keuntungan bersih yaitu omset semuanya atau revenue dikurangi pengeluaran. Itu baru laba bersihnya. Nah, pengeluarannya apa aja? Bisa mulai dari modal, bahan baku, kayak gitu ya. Terus biaya operasional segala macam, marketing juga masuk, terus gaji karyawan masuk. Pokoknya semua pengeluaran di situ dikumpulkan, disatukan. Oke. Nah, baru nanti uang yang masuk, si uang yang masuk ini, omset ini dikurangi pengeluaran. Nah, itu adalah hasil bersihnya, keuntungan yang bisa kita nikmati. Oke, biasanya kalau yang dipakai di Indonesia tuh, Jis, itu penghitungan profit itu waktunya berapa lama tuh jangkanya? Nah, ada istilahnya lagi tuh. Ada istilahnya lagi. Kalau itu tergantung bisnisnya. Nanti kita bahas secara khusus lah ya. Oke. Ada namanya apa ya? Saya juga lupa lagi namanya nih. Return of investment kalau nggak salah. Oke. Jadi balik modalnya berapa kapan nih gitu. Misalkan kita bisnis es teh misalkan. Ya gampang aja es teh misalkan. Kan modal berubah, modal desain, modal segala macam bahan baku, gelas, semuanya dikumpulin modal awal ya. Modal awal tuh kita ngeluarin berapa? 10 juta. Nah, dari keuntungan itu kita dapat 10 juta lagi, balik modalnya kapan? Nah, itu ada istilahnya lagi, nanti kita bahas lagi. Oke. Nah, itu tiap bisnis beda-beda. Tidak bisa dipukul rata ya? Tidak bisa dipukul rata. Ada yang misalkan setahun balik modalnya, ada yang mungkin 3 bulan udah balik modal. Gitu. Ada yang mungkin langsung balik modal gitu. Dalam waktu beberapa hari gitu ya? Iya. Oke. Jadi beda-beda tergantung bisnisnya. Kalau itu. Nah, dalam profit ini berkembang nih istilahnya nih. Nah, kita menjelasin dua aja dulu. Yang pertama itu ada profit margin. Nah, profit margin ini persentase keuntungannya berapa dari omset 1 bulan. Di 1 bulan, 1 tahun. Ya, skala umumnya mau pakai yang mana nih? Sebulan aja ya. Umumnya mungkin di Indonesia biasanya sebulan lah ya. Itu berarti profit margin dalam skala 1 bulan. Ya. Profit margin adalah persentase keuntungan dari total omset
selama waktu tertentu, selama 1 bulan itu. Contohnya 1 bulan ya? Ya. Misalkan dalam 1 bulan omsetnya itu 100 juta. Nah, ternyata untung bersihnya, profitnya itu 10 juta. Nah, berarti profit marginnya itu 10%. Oh, iya. Jadi mensekalkan persentasi dari keuntungan gitu ya? Ya. Dibuat persentasi, bukan persentase. Persentase. Oh iya ya. Jadi kayak persentasi gue. Persentase gitu. Ya, persentasenya itu berapa sih gitu ya? Ya, berapa persen keuntungannya. Nah, ini juga tergantung bisnisnya. Nah, yang paling kecil itu biasanya di bisnis toko sembako, toko kelontongan, atau kita jadi reseller. Itu yang paling kecil tuh biasanya. Bisa cuma 10% dapatnya profit marginnya. Ya biasanya ya. Meskipun tidak semuanya ya. Ya, tidak semuanya. Karena kenapa? Karena ada harga eceran, ada harga eceran yang ditentukan gitu. Contoh misalkan minyak sayur aja. Minyak sayur harganya paling tinggi 16.000. Ya pas kita mau jual 30.000 gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngambil untung banyak-banyak karena ya di lapangan udah ada harga tertinggi. Ya umumnya lah ya, pengetahuan umum itu kalau kayak bisnis sembako itu ya marginnya itu kecil ya. Iya. Ataupun yang reseller. Ataupun reseller umumnya itu marginnya kecil. Makanya mereka itu bukan di marginnya yang diincar, tapi kuantitas penjualannya ya yang diperbanyak gitu ya. Perputarannya atau apa namanya, jumlahnya yang diperbanyak. Jumlah penjualannya gitu. Ya sebutlah kecil lah ya untungnya gitu ya. Kecil, tapi kalau penjualannya itu sehari bisa ratusan piece gitu ya keluar, atau ribuan piece yang keluar satu hari, kan jadi gede juga ya. Benar. Oke. Nah, itu yang paling kecil itu sekitar segitu. Nah, yang paling enak adalah ketika punya brand sendiri. Kalau tadi kan reseller, itu mau reseller sembako, mau reseller baju. Karena pasti selalu ada harga maksimal di masyarakat. Contoh mungkin misalkan ada baju ya, merek misalkan Erigo. Erigo paling banter berapa sih gitu. Misalkan kaos paling banter 200.000 gitu. Kalau kita tiba-tiba menjual 1 juta, nggak bakal laku karena masyarakat juga tahu Erigo mah masih mungkin 1 juta gitu. Iya. Nah, karena brandnya udah diketahui masyarakat, orang gampang akses di internet gitu ya. Dan ada harga tertinggi yang nggak bisa dimaklumi gitu. Iya bener sih, udah pada tahu lah ya. Udah pada tahu. Jadi susah ketika kalau pengen naikin, kecuali sistemnya limited ya. Baju ya itu beda cerita itu. Kalau limited kan jadinya si brandnya pun tidak mengeluarkan item itu lagi. Ya, biasanya sih itu kayak kerjasama dengan sesuatu yang terkenal lain kan gitu ya. Erigo X Dragon Ball gitu ya. Jadi dia cuma ngeluarin 1000 pieces doang, nggak bakal dikeluarin lagi. Nah itu ada kemungkinan akan naik harga karena permintaan banyak tapi barangnya segitu aja. Itu ya. Nah yang paling enak itu bikin brand sendiri. Balik lagi di profit marginnya itu bisa kita buat sendiri kalau bikin brand. Karena tergantung dari image brand kita ya. Ya, tergantung dari image brand kita. Contoh aja misalkan merek Levi's asli misalkan. Merek Levi's asli itu celana jeans itu bisa 1 juta, bisa 2 juta. Iya. Dan kita tuh mewajarkan ya. Iya, mewajarkan. Oh, ini memang produk dia nih asli. Emang semua produknya 1 juta. 1 juta. Misalkan kayak gitu. Nah, kalau kita punya brand sendiri, itu kita menentukan harga jualnya berapa nih. Nah, terus juga kita bisa apanya nih yang bikin mahal tuh apanya? Kita bisa bikin keunikan di situ. Benar-benar. Kalau si Levi's tadi brandnya udah mengakar, udah lama. Ya, mendunia gitu ya. Harganya 1 juta. Ya. Kita bawa brand sendiri nih.
Nah kita mau menghargakan berapa ya terserah kita. Terserah kita. Kalau misalkan di atas Levi's harganya, berarti value-nya apa nih yang bisa mengungguli Levi's ya? Ya, betul. Kayak gitu. Value-nya apa nih? Gitu. Kalau misalkan di bawah Levi's, apa nih tetap keunggulannya gitu ya? Ya. Misalkan ini mah bahannya sama kayak Levi's tapi diproduksi lokal jadi murah, nggak ekspor misalnya gitu ya. Ya bisa jadi kayak gitu. Nah sebenarnya kan bahan jeans ini modalnya kan sama sebenarnya, bahannya segitu, terus harga jasa jahitnya segitu, standar lah. Jadi nah marginnya itu si Levi's ini kalau bisa sampai mungkin 300% atau 3 kali lipat ya, atau 4 kali lipat bisa gitu. Kalau kita sendiri. Ya, tadi karena kita mencoba memahamkan pada calon konsumen kita bahwa brand yang kita buat itu bagus gitu ya. Ya. Makanya harganya ini misalnya gitu. Ya, atau bisa dari misalkan desainnya nih, kita desainnya bagus, unik misalkan. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan jadi reseller, kalau kita reseller juga ya, misalkan kita menjual lagi Levi's atau Levi's ya, itu ya sama juga keuntungannya nggak bisa tinggi-tinggi. Iya. Karena orang-orang udah tahu 1 juta, kita menjual tiba-tiba 3 juta nggak bisa. Iya. Kalau 1 juta 100 masih mungkin orang mikir, ajarlah 100 gitu, beda 100.000 daripada jauh-jauh ke sana, kita beli di sini 100 gitu. Iya, benar. Ya artinya kan 100.000 itu tetap aja marginnya kecil dibanding. Ya, dibanding kita punya brandnya gitu. Lebih bagus tuh punya brandnya sendiri, kita bisa menentukan marginnya. Mau 100%, mau 200%, 300%. Iya, karena pasti itu tuh ada biaya ongkos kirim kita harus bayar gitu ya. Jadi 100.000 itu bukan untung bersih kita ya. Gitu. Ya. Kalau reseller gitu ya. Iya. Di makanan juga sama. Kalau misalkan kita punya brand sendiri, itu marginnya bebas gitu. Contoh misalkan ada kafe yang mahal kan, tiba-tiba misalkan mie goreng jadi 50.000 misalkan. Benar. Kok di sini mie gorengnya 50.000 gitu. Mungkin karena faktor lokasi. Iya. Terus kenyamanan. Iya. Ya contoh deh yang sebelumnya beberapa tahun lalu yang terkenal Mie Gacoan ya. Ya. Dia kan bikin brand dengan mie pedas tapi murah gitu ya. Mie kekinian tapi murah gitu. Akhirnya mungkin keuntungannya kecil. Tapi mungkin ya saya nggak tahu keuntungannya berapa. Lumayan sih. Tapi penjualannya tuh kan yang antri gila-gilaan. Sehari itu mungkin habis ribuan porsi gitu ya. Ya, betul. Sebutlah kalau misalkan dia memang membrand image-nya itu ini mie yang budgetnya budget pelajar gitu ya. Ya. Dia mungkin secara image-nya budget pelajar, dapat untungnya kecil, tapi orang pada suka gitu. Iya, betul. Kayak gitu ya. Mie instan bisa diukur lah modalnya kan ya. Bisa jadi untungnya tuh mungkin sekitar 100% lah. Dari misalkan modalnya 5.000 atau 7.000 dijual 15.000, itu kan 100% untungnya. Iya. Tapi karena mungkin tempatnya enak, terus ditambahin masaknya juga enak gitu ya, beda ditambahin sayuran atau bumbu lain misalkan. Nah itu membuat harganya jadi naik, marginnya kita bisa ngubur sendiri. Iya. Kan restoran yang menjual mie itu kan banyak, ada normal, ada Mie Gacoan. Benar. Terus kalau di Jakarta dulu banyak tuh, ada WhatsApp Cafe. Iya. Banyak lah pokoknya. Iya, kafe-kafe indie lah ya. Iya, kafe-kafe yang mirip-mirip Mie Gacoan gitu lah. Iya. Mie instan, dan itu variasi. Karena mereka menentukan sendiri keuntungannya gitu. Benar. Ada yang ya Indomie lah ya, kita tahu Indomie harganya kan 3.000, tapi ada yang jual 15.000, ada yang 20.000, bahkan sampai 30.000 gitu ya. Abnormal tuh biasanya 30.000. Kayak gitu. Ya itu karena mereka itu membungkusnya dengan brand tadi misalkan abnormal, Mie Gacoan, ya mereka bisa menentukan harganya bebas gitu ya. Bebas, margin keuntungannya bebas. Karena di branding dengan brand tertentu tadi kayak gitu. Itu ya istilah yang kedua perkembangan dari profit ya. Tadi kan ada profit, terus ada profit margin. Profit margin. Okay. Nah yang terakhir adalah ada namanya profit metric. Profit metric lagi nih, apa nih? Profit metric nih. Jadi si profit metric ini, metric itu apa ya?
diagram lah, diagram. Oke. Profit metric diagram. Diagram ini menunjukkan perbandingan produk-produk di bisnis kamu. Oke. Diagram itu semacam naik turun kayak gitu ya? Ya, semacam apa ya? Kita gambar aja lah ya. Boleh. Kita gambar aja nih. Nah, kita gambar dulu ya. Oke. Jadi metrik itu semacam diagram untuk menunjukkan mana yang paling profit di antara produk kita. Oke. Nah, gambarnya itu gini. Yang ini yang pertama ada panah gini, garis vertikal ke atas ya. Ini tuh biasanya tulisannya apa ya? Atau X. Sales itu penjualannya nih. Sales. Oke. Terus ini panah yang di bawahnya. Oke. Ini profitnya nih. Profit. Oke. Nah, ada 4 produk di sini yang dikategorikan. Nah, yang pertama itu dibuat ini ya, kotak. Nah, yang pertama yang ini kan di sini kan berarti salesnya kurang, penjualannya kurang, profitnya kurang. Oke. Salesnya kurang, S ya, S-nya kurang, salesnya kurang, profitnya juga kurang. Oke. Nah, di produk kita juga ada yang penjualannya kurang, S-nya kurang. Tapi profitnya lumayan. Oke. Profitnya tinggi lah. Tinggi. Nah, ada juga di sini yang penjualnya bagus, tinggi, salesnya tinggi, tapi profitnya kecil. Oke, profitnya kurang ya, kecil. Nah, yang ini adalah yang paling bagus. Penjualannya tinggi, S-nya tinggi, profitnya juga tinggi. Nah, ini kurang lebih diagramnya seperti ini. Oke. Misalkan kita jualan es teh ya. Es teh nih biasanya ada beberapa menu. Ada yang pertama es tehnya. Ada misalkan rasa green tea. Oke, green tea. Ada rasa vanilla. Ya. Nah, kalau kita kelompokkan, nah misalkan, ternyata yang paling tinggi profitnya dan yang paling tinggi salesnya adalah es teh. Original gitu ya? Ya, yang originalnya es teh nih. Nih misalkan es teh. Berarti ini udah bagus yang es teh nih di sini. Udah bagus. Nah, lanjut misalkan ada yang penjualannya kurang nih. Oke. Misalkan rasa Teh vanilla misalkan. Iya. Misalkan rasanya vanilla. Nah, kalau misalkan yang ini vanilla, otomatis harus ini mah nggak usah diproduksi deh gitu. Iya. Untungnya kecil, penjualannya juga kecil, ya ngapain gitu. Iya, benar nggak? Benar. Tidak harus dipertahankan gitu. Iya, tidak harus dipertahankan. Udah aja nggak apa-apa. Misalkan, itu kosong mbak, gitu kan. Nah, terus ada lagi, misalkan yang ini penjualnya tinggi, tapi profitnya kurang. Ya kurang. Misalkan green tea. Oke. Ya, green tea itu misalkan banyak yang suka lah ya. Banyak yang suka, banyak yang beli, tapi ternyata racikannya itu banyak gitu. Namanya? Bahan produksinya jadi harus lebih banyak. Iya, misalkan kayak daun tehnya, terus ditambah bubuk tehnya, ditambah susunya, ditambah apanya, sehingga profitnya kurang. Tapi penjualannya tinggi. Iya. Nah, di posisi ini
kita harus mengakalin gimana caranya kita menaikkan si profitnya biar dia geser gitu. Entah itu misalkan dengan naikin harga gitu. Naikin harga bisa, atau mungkin diturunin bumbunya atau racikannya biar profitnya lebih tinggi gitu. Kayak gitu. Itu sedikit strategi lah. Nah kalau yang ini ada yang profitnya tinggi nih, misalkan rasa taro. Rasa taro profitnya tinggi tapi penjualannya kurang. Nah ini berarti harus diakalin dengan promosinya harus ditinggikan. Nah itu promosinya harus ditinggikan biar profitnya banyak gitu. Ya ibaratnya tadi yang taro itu bahannya tuh murah. Iya, bahannya murah. Jadi profitnya tuh jadi tinggi banget gitu. Tapi ini penjualannya kurang. Iya. Gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan profit metric. Nah, ada 4 kategori ini. Sama di mau bisnis apapun ya, misalkan baju. Sama ya. Sama, sistemnya kayak gini nih profit. Iya, misalkan yang paling penjualannya kurang, terus profitnya kurang, misalnya sepatu. Misalkan ini sepatu ya, sepatu karena susah bikinnya nih. Profitnya jadi kurang, penjualannya juga kurang gitu. Terus yang paling tinggi misalkan kaos. Kaos gampang produksinya, misalkan gampang produksinya, terus penjualannya tinggi. Penjualannya tinggi, profitnya tinggi karena kita memproduksinya murah, permintaannya banyak gitu ya. Jadi tinggi, dua-duanya tinggi gitu. Nah, terus ada lagi misalkan yang ini celana. Profitnya tinggi tapi kok kurang ya penjualannya. Nah, misalnya itu harus diracik lagi promosinya gitu biar penjualannya tinggi. Benar. Nah, terus yang ini misalkan salesnya tinggi tapi profitnya kurang, misalkan jaket. Salesnya tinggi nih, banyak yang pengen jaket tapi ternyata bahannya banyak lapisannya banyak deh ya. Buat tahan angin, buat anti hujan, misalnya kayak gitu ya. Nah, biasanya gitu. Ini tuh dibikin terbatas. Misalkan edisi Januari cuma produksi sekitar 30. Penting ada aja. Kayak gitu ya. Di menu makanan juga sama, misalkan produk ini mah cuma 30 porsi aja per hari kayak gitu ya. Banyak. Benar kayak gitu. Ini yang disebut dengan profit metric gitu. Agak pusing ya. Tadi tuh ya ada dua pengembangan dari profit ya. Yang pertama tadi ada pengertian profit yang basicnya dulu. Terus yang kedua tadi ada pengembangannya, kemudian ada profit margin, dan yang terakhir ini ada profit metric kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan lagi ngobrol nih ya pakai istilah gimana profitnya atau labanya berapa, keuntungannya berapa. Ketika kita nggak bisa jawab aja profit marginnya ya biasalah 10% dari penjualan gitu. Iya. Atau orang ada yang bilang, berapa margin sekarang nggak? Pasti istilahnya itu ke bisa. Persentase ya. Iya, misalkan kita pengen ngecek nih bisnis orang marginnya berapa sih? Margin bisnis misalkan mie jelotot berapa nih gitu. Ya kadang kan orang kurang etis lah ya nanyain profitnya berapa gitu ya. Kayak kurang sopan gitu istilahnya. Biasanya langsung ke marginnya berapa. Jadi skala persentase lah ya. Misalkan 30%, wah gede juga ya. Saya jualan marginnya cuma 10%. Iya, kayak gitu. Oke, nah itu ya biasanya bahasa-bahasa yang digunakan lah ya para pebisnis dalam obrolan sehari-harinya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya lagi bisnis, ada yang nanya marginnya berapa, nah itu pasti nanyainnya persentase tuh. Kayak gitu. Jadi nggak kaget lagi. Nah terus misalkan lagi ngobrol nih, kok keuntungan saya sedikit ya gitu. Wah kamu udah lihat profit metricnya belum? Udah lihat profit metricnya belum?
produk mana nih yang kira-kira marginnya bagus. Nah kan gitu bahasanya jadi lebih enak ya. Iya. Gitu. Jadi oh iya juga ya ketika aku belum lihat metriknya nih, ya udah deh aku lihat dulu metriknya. Nanti bisa di-push di bagian-bagian tertentu. Ya, gitu. Nah kayak gitu jadi nyambung gitu. Jadi nyambung. Nah di seminar-seminar kadang si bagan-bagannya itu dinamain lagi loh. Lebih rumit lagi ya namanya, diistilahkan lagi ya? Iya diistilahkan lagi. Nah istilah ini kenapa saya nggak bahas yang contoh yang misalkan salesnya tinggi, profitnya tinggi, ada istilahnya lagi. Ada yang istilahnya top performance, ada yang istilahnya high profit, ada yang istilahnya apa. Itu diciptakan masing-masing. Tapi secara basic mah tadi ya? Secara basic mah tadi. Kalau misalkan ngomongin profit metric ya pasti itu gitu. Secara basic. Ya. Urusan nanti di dalamnya itu ada perintilan-perintilan, ya sebenarnya itu mah variasi lah. Variasi itu mah biar apa ya? Biasanya sih kalau motivator itu kan mau jualan hal baru ya. Nah, makanya dikasih istilah-istilah baru. Itu banyak banget istilahnya tuh. Iya. Ada yang tadi yang misalkan penjualan tinggi terus profitnya rendah. Nah itu biasanya ada yang ngasih istilahnya homework atau PR. Iya. Itu pun biasanya nanti mungkin nyambung ke strategi-strategi buat mengakalinya. Nah, itu dibuatlah istilah-istilah gitu. Itu kayak gitu. Jadi biar ini tinggi nih, ininya ngedongkrak yang ini profitnya tinggi tapi sellingnya tuh kurang nih. Ya. Harus digenjot pakai diistilahkan apa gitu ya. Diistilahkan apa gitu. Nanti kita bahas lah masalah strategi ini ya. Iya. Tapi intinya seperti itu untuk di profit metric ya. Kayak gitu. Jadi prinsipnya itulah yang kita pegang ya. Urusan nanti yang kesananya ya ngembangin lah gitu ya. Tinggal nanyain apa maksudnya itu istilah itu. Kan itu mah cuma cabang-cabang ya. Yang penting ngerti dulu nih. Apa namanya simetrik ini ya. Kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan ngerti nih istilah dari profit dan profit metric cabang-cabangnya itu. Profit dan Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau pengen ini Jis, membeli produk kita nih biar kita ada profit nih. Biar kita ada profit nih. Nah, atau teman-teman biar profitnya makin tinggi. Iya benar. Biar profit teman makin tinggi bisa pakai desain. Pertama bisa desain logo, terus bisa juga desain kemasannya di upgrade, dia biar profitnya tinggi, bisa juga. Push profitnya ya pakai desain ya. Iya, biar penjualannya makin tinggi. Dengan cara kemasannya lebih bagus gitu. Benar. Terus bisa juga dengan sosial medianya bagus, atau misalkan pilihan iklan, atau misalkan gambar iklan. Pokoknya desain-desain untuk meningkatkan profit. Nah, bisa diorder di Kebun Desain di WA ya. Tinggal WA aja kan. Nah, atau bisa juga kita membantu pendaftaran Merel, pendaftaran NIB dan lain-lainnya ya. Itu bisa juga melalui Kebun Desain. Ya buat yang pengen melangkah lebih jauh lagi dengan ada izin bikin marketplace store kayak gitu ya, official store kayak gitu. Nah, itu juga meningkatkan profit dan penjualan. Benar. Bahkan bisa dapat bantuan dana gitu ya, dari pemerintahan kayak gitu. Kayak gitu kan lumayan itu seger dari pemerintah karena kita udah punya legalitasnya kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.